Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technical Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas strategi trading ataupun teknik trading menggunakan double Bollinger Band. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai strategi trading yang satu ini, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya, bagi sahabat FCI semuanya yang belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Tutorial lengkap ataupun penjelasan lengkap cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan panduannya di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Silakan sahabat FCI buka di playlist YouTube channel Forex Club Indonesia, buka YouTube channel Forex Club Indonesia, buka bagian menu playlistnya. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan step by step, mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, verifikasi bukti alamat, dan lain sebagainya. Silakan ikuti panduannya. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas strategi trading menggunakan double Bollinger Band. Di pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas single moving average, double moving average, triple moving average, kemudian complex moving average. Kita juga telah membahas cara menggunakan indikator Bollinger Band yang basic. Silakan teman-teman simak terlebih dahulu pembahasannya di playlist indikator forex telah kami jelaskan. Kali ini kita akan bahas teknik trading menggunakan double Bollinger Band. Kita tambahkan dulu, kita setting dulu indikator Bollinger Band-nya. Oke. Indikator Bollinger Band dapat teman-teman gunakan baik itu di handphone, di MT4 yang di handphone teman-teman ataupun di desktop. Oke, kita buka bagian navigator. Kemudian di sini di bagian trend, silakan klik bagian trend. Kita pilih indikator Bollinger Band, kita klik kemudian drag ke dalam chart. Secara default settingannya seperti ini, periodenya 20, kemudian standar deviasinya 2.00, apply to close dengan shift-nya 0. Ini settingan standar indikator Bollinger Band. Untuk settingan yang pertama kita gunakan nilai deviasi 1. Kemudian untuk warna silakan disesuaikan dengan warna yang teman-teman sukai. Kemudian kita klik OK. Ini setting indikator Bollinger Band yang pertama. Kemudian untuk setting indikator Bollinger Band yang kedua, di sini kita gunakan deviasi dengan nilai 2. Oke. Deviasinya di sini silakan dirubah menjadi 2. Play to close shift-nya kita biarkan 0, kemudian warna kita samakan saja, klik OK. Nah, ini sudah ada 2 setting indikator Bollinger Band. Yang pertama ini deviasinya 1, kemudian yang ini deviasinya 2. Kita rubah garis yang ada di tengah ini. Ini kan ada 5 garis. Ini lower band, ini lower band, ini middle band, ini upper band, dan ini upper band. Yang tengah ini kita rubah warnanya. Cara merubahnya teman-teman bisa tambahkan indikator moving average, klik kemudian drag ke dalam chart. Periodenya 20, kemudian MA metodenya simple. Apply to close, warnanya silakan disesuaikan. Ini kita ganti dengan warna merah. Ketebalannya kita pilih ketebalan yang ketiga. Nah, middle band ini merupakan simple moving average 20. Klik OK. Maka ini garis yang tengah ini akan berubah menjadi warna merah. Oke. Kita sembunyikan terlebih dahulu bagian navigatornya. Setelah teman-teman setting indikatornya, silakan simpan sebagai template. Klik di bagian sini. Save template. Sini namanya kita ganti menjadi double Bollinger Band. Klik save. Nah, setelah teman-teman simpan settingan ini sebagai template, jadi ketika teman-teman buka mata uang yang lain, tidak usah setting kembali, tinggal pilih di bagian template, kemudian di sini kita pilih double Bollinger Band ini. Oke, ini settingannya sama dengan yang tadi. Settingan yang pertama Bollinger Band dengan standar deviasinya 1, dan yang satu Bollinger Band dengan standar deviasi 2. Kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana cara pembacaan 2 indikator Bollinger Band ini.
Nah, jika teman-teman lihat pada garis yang merah ini middle Bollinger Band ataupun simple moving average 20. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ketika candlestick melakukan breakout, mulai melakukan breakout simple moving average 20 ini, maka ini trennya kemudian naik. Oke. Jadi selagi candlestick berada di atas middle Bollinger Band, maka ini trennya naik. Beda kasus apabila middle Bollinger Band ini di breakout. Oke. Ketika middle Bollinger Band ini di breakout, maka trennya akan berubah dari uptrend ke downtrend. Oke. Ini juga sama, uptrend, downtrend, kemudian di sini middle Bollinger Band-nya ini di breakout, maka trennya berubah menjadi naik, uptrend. So, middle Bollinger Band ini ataupun simple moving average 20 ini dapat teman-teman gunakan untuk melihat kecenderungan sebuah tren. Selagi middle Bollinger Band ini belum di breakout, maka trennya akan tetap sama. Ini di sini mulai terjadi breakout Bollinger Band. Breakout yang valid kita sebut apabila candlestick sudah ditutup di atas ataupun di bawah middle Bollinger Band. Jadi tunggu sampai dengan ada candlestick yang ditutup di atas ataupun di bawah daripada moving average 20, simple moving average 20. Ini telah terjadi valid breakout, kemudian di sini trennya turun, downtrend. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika menggunakan Bollinger Band ialah pada saat kondisinya garis daripada indikator Bollinger Band ini seperti ini. Kondisinya kita sebut sebagai menguncup ataupun menyempit. Nah, ini merupakan sebuah signal ataupun informasi kepada kita semua bahwa sedang terjadi konsolidasi antara buyer dan seller. Jadi, biasanya setelah terjadinya momen-momen seperti ini, harga akan bergerak sangat signifikan. Di sini dapat teman-teman lihat, setelah terjadinya sideways seperti ini, maka kemudian di sini harga bergerak sangat signifikan. Begitu pula kondisinya pada saat garis indikator Bollinger Band ini terbuka, upper Bollinger Band ataupun lower Bollinger Band. Nah, ini menandakan bahwa market sedang dalam trending, baik itu trending up ataupun trending down. Dan dapat teman-teman lihat di sini, kalau kita lihat kedudukan candlestick-nya, ini candlestick bergerak di antara upper Bollinger Band dengan standar deviasi 1 dan standar deviasi 2. Oke. Yang bawah ini standar deviasinya 1, yang atas ini standar deviasinya 2. So, ini menandakan bahwa tren sedang naik. Ada banyak sekali manfaat yang dapat kita gunakan dengan indikator Bollinger Band ini. Yang pasti yang perlu teman-teman perhatikan ialah pada saat kondisi Bollinger Band ini menguncup seperti ini, ataupun pada saat Bollinger Band mulai terbuka. Terbuka maksudnya ialah garisnya ini mulai melebar. Oke, tidak seperti ini. Ini kan menyempit nih. Ini terjadi breakout middle Bollinger Band. Kita dapat lihat di sini trennya turun. Oke, kemudian di sini terjadi sideways. Kemudian di sini terjadi breakout. Oke. So, teman-teman bisa menggunakan indikator Bollinger Band ini untuk melihat kecenderungan sebuah tren, kemudian dapat teman-teman gunakan juga untuk menangkap momentum pergerakan harga yang akan bergerak secara signifikan. Melihat kecenderungan sebuah tren, kita lihat berdasarkan terjadinya breakout middle Bollinger Band ataupun breakout simple moving average 20. Oke. Di sini terjadi breakout, kemudian di sini trennya turun. Oke. Di sini terjadi breakout, kemudian di sini trennya berubah menjadi naik, tren. Di sini terjadi breakout. Ini candlestick bearish yang ditutup di bawah middle Bollinger Band ataupun di bawah simple moving average 20, kemudian di sini trennya turun. Kemudian di sini terjadi breakout up middle Bollinger Band. Kemudian trennya naik. Oke. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara trading menggunakan double Bollinger Band ini. Kita menggunakan settingan standar deviasi 1 dan standar deviasi 2.
Ketika garis Bollinger Band ini terbuka, ini perlu diperhatikan market sedang dalam trending up ataupun trending down, sedangkan pada saat garis Bollinger Band ini mulai menguncup seperti ini, maka ini menandakan bahwa sedang terjadi konsolidasi antara buyer dan seller, dan biasanya setelah itu akan terjadi pergerakan yang signifikan. Selain menggunakan konfirmasi breakout middle Bollinger Band, teman-teman juga bisa menggunakan konfirmasi pola candlestick dan chart pattern yang terbentuk. Pada saat terjadinya trending up ataupun trending down seperti ini, teman-teman bisa melihat pola candlestick. Semisal untuk downtrend, teman-teman bisa cari pola bearish harami, bearish engulfing, doji, dan lain sebagainya untuk mengkonfirmasi open posisi sell kita. Ketika terjadi uptrend seperti ini juga sama, setelah terjadinya breakout middle Bollinger Band, teman-teman tinggal cari pola-pola candlestick yang menunjukkan akan terjadinya kenaikan. Jelas ya trader forex lebih Indonesia semuanya, bagaimana cara trading menggunakan double Bollinger Band ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Lebih Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Penjelasan lengkap mengenai indikator forex yang lainnya dapat teman-teman buka di dalam playlist indikator forex di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Banyak kami bahas indikator-indikator teknikal. Teman-teman yang mau belajar bagaimana cara menggunakan indikator, silakan buka di playlist tersebut. Terima kasih, semoga pembahasan indikator Bollinger Band ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.